kita jamaah sekalian, kita pagi ini sudah memasukin hari ke-6 insya Allah di bulan Ramadan tahun 1444 Hijriah. Semoga kita dapat menjalani hari-hari ibadah kita di bulan Ramadan ini ke depannya dengan selalu istiqomah dan tetap tawakal, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa diharapkan seperti yang di dalam ayat yang selalu disampaikan oleh ustadz-ustadz pada bulan-bulan Ramadan, yaitu mengenai ibadah puasa, diwajibkannya kita berpuasa. Jadi untuk kali ini mungkin saya akan membawakan tema di luar puasa, karena saya yakin permasalahan puasa udah banyak sekali ustadz yang membahas. Tak lupa salawat dan salam selalu kita haturkan ke junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat-sahabatnya, para tabi'in, dan insya Allah semoga termasuk kita semua mendapatkan syafaat di kelak di kemudian hari. Ini era teknologi komunikasi yang saya terpaksa pakai kepean juga nih, takut salah kutip ayat nanti malah jadi berurusan. Di zaman modern yang terutama sekarang ini ya, semuanya serba canggih, manusia sangat dimudahkan sekali dengan berbagai macam perkembangan teknologi, terutama teknologi informasi. Hampir seluruh permasalahan kehidupan manusia, dari sejak bangun tidur sampai kembali tidur, itu ada di genggaman kita sekarang. Kadang kita bangun tidur sudah melibatkan alat yang di genggaman kita, sama menjelang subuh kita pergunakan dia sebagai alarm, sebagai waker, supaya kita tidak telat sholat subuh berjamaah. Lupa pada jamaah sekalian, terutama yang di seputaran atau di lingkungan Masjid Al-Firdaus, sesuai dengan namanya, ini Masjid Al-Firdaus. Jadi Al-Firdaus adalah surga, tingkat surga yang paling tinggi. Jadi ini bisa menjadi pemicu bagi kita selalu beribadah untuk mencapai, seperti halnya di komplek perumahan ini, Paradise tidak jauh dari kata Firdaus juga ada. Padan katanya dari Firdaus, ini surga tertinggi. Dan insya Allah jamaah sekalian, ibu-ibu, bapak-bapak, semoga kelak bisa menjadi penghuni komplek Paradise juga di alam sana. Amin ya rabbal alamin. Jadi dengan perkembangan teknologi informasi yang demikian pesat, ini bisa menjadi pisau bermata dua bagi kita. Pertama, kami sampaikan terhadap yang muda-muda yang begitu agresif terhadap pemakaian teknologi informasi ini, karena dia bersifat seperti pisau bermata dua. Jika dia dipergunakan untuk kebaikan, insya Allah dia bisa membawa kemaslahatan bagi banyak umat manusia. Tapi jika kita pergunakan dia di sisi sebaliknya, sisi keburukan, itu juga bisa menjadi kehancuran bagi manusia sendiri. Bahkan manusia mulai bisa melupakan tugasnya di dunia, lalu dia mengambil sisi negatifnya. Alangkah baiknya jika sebagai hambanya yang beriman, teknologi bisa digunakan untuk menyebar kebaikan. Contohnya, berbagi informasi mungkin seputar keutamaan beramal, terutama di saat-saat bulan Ramadan seperti ini. Tips untuk meningkatkan ibadah, tips-tips kebaikan, mungkin kalau di sisi kebangsaan mungkin kita bisa menggalang persatuan, jangan sampai kita
terpecah belah. Karena banyak sekali hal-hal luar biasa atau peristiwa luar biasa di dunia ini yang akibat dari berita-berita yang kita tidak saring dari informasi-informasi. Contoh yang paling konkret adalah Perang Dunia II, yang efeknya luar biasa. Itu dimulai dari siasat atau strategi berita palsu, istilahnya false flag atau bendera palsu atau berita palsu. Waktu itu antara Rusia dengan Jerman. Itu adalah dimulai dengan memberikan isu bahwa Rusia diserang oleh Jerman atau sebaliknya, itu dimulai dengan berita palsu. Nah, terus kemudian juga peperangan antara, kalau di Nusantara sendiri yang jelas itu adalah peperangan antara Majapahit dengan Pajajaran pada saat menjelang pernikahan raja. Itu juga dimulai dengan isu palsu, sehingga terjadilah perang Kubat, sehingga Pajajaran dan Majapahit tidak jadi untuk bersatu. Yang tadinya mau disatukan dengan perkawinan antara putri Pajajaran dengan Raja Majapahit. Nah, di perkembangan teknologi informasi sekarang ini banyak sekali berseliweran di tangan kita, di depan mata kita, berita-berita yang belum tentu kebenarannya. Nah, itu sesuai dengan salah satu ayat di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Hujurat ayat 6. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayanu, dan selanjutnya. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang seorang fasik kepadamu dengan berita yang besar, maka bertabayunlah. Tabayun artinya apa? Kita kenal dengan istilah cek dan recheck. Dicek kebenarannya dulu, apakah hal ini benar. Kalau memang fakta itu benar, direnungkan lagi, apakah ini ada manfaatnya kita sebarkan, karena begitu cepatnya dan masifnya penyebaran ini. Kalau dulu kita mengenal peribahasa mulutmu harimaumu, kalau sekarang sudah lain lagi, mungkin sudah berubah, jarimu harimaumu. Karena apa yang kita sudah send, apalagi dulu waktu belum ada fasilitas di WhatsApp ya, sekarang yang paling terkenal kan WhatsApp. Belum ada fasilitas untuk mendelete apa yang sudah terlanjur kita send. Kalau kita sudah send dan itu kita tidak bisa delete, itu bisa menyebar dengan cepat. Kalau zaman teknologi lama mungkin penyebarannya bisa satu berita bisa berhari-hari baru nyampe ke jutaan orang. Sekarang dalam satuan detik sudah bisa tersebar ke ribuan orang. Memang ada hal-hal tertentu yang bisa membuat viral katanya. Viral bisa menghasilkan uang. Ada juga viral yang menghasilkan keburukan. Apalagi ya viral, bisa juga viral menghancurkan amal kita. Katakanlah kita pengen banget umroh, karena umroh di sana kita maksudnya udah ibadah. Kita langsung selfie, selfie, sebar ke kawan-kawannya sedang di depan Ka'bah. Nah, kecenderungan ini akan berakibat kemungkinan bisa menjurus ke arah ria. Ria adalah syirik kecil yang itu sifatnya seperti api yang membakar kayu kering. Jadi amal kita yang tadinya kita harapkan bisa menjadi bekal kita di sana, hangus hanya karena akibat ria.
Lain halnya kalau kita selfie katakanlah sedang di depan Ka'bah atau apa, bermaksud untuk mengundang kawan-kawan, ayo yang berkecukupan kita umroh sama-sama. Nah, semua tergantung dari niat. Nah, tapi kita tahu bahwa musuh manusia yang paling utama adalah syaitan atau iblis. Dan dia sangat pandai bagaimana dia membisik-bisikkan. Jangankan kita yang awam ini, yang ustadz, yang mungkin rajin ibadah pun sering juga terjerumus akibat godaan dari bisikan-bisikan iblis. Makin kita beriman, makin kita bertakwa, makin pandai iblis yang mengganggu kita. Jadi untuk menggelincirkan amal kebaikan kita yang tadinya baik, mungkin bisa hangus ketika. Jadi itu bagaimana kita harus cek dan dicek atau tabayun terhadap hal-hal yang belum tentu kebenarannya. Apalagi sesuai dengan pesan pembina Sabto yang hadir pagi ini, bahwa tahun-tahun ini adalah tahun-tahun politik, terlalu sensitif dan banyak sekali yang berseliweran di HP kita, hal-hal yang entah teruji kebenarannya atau tidak. Dan jangan terlalu banyak percaya dengan hal-hal yang disampaikan ke alat komunikasi kita kalau belum tentu kebenarannya dan belum tentu bahwa hal itu ada kebaikan bagi kita. Jadi kalau sudah kita cek ternyata benar, apa manfaatnya bagi kita? Apa manfaatnya bagi masyarakat kalau itu kita sebar? Dan apa mudaratnya kalau berita itu kita simpan aja atau kita delete? Itu dipertimbangkan dengan baik. Ini berkenaan dengan aturan ataupun perintah Allah Subhanahu wa taala yang dituangkan dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 6. Karena ini kewajiban bagi kita untuk melakukan tabayun. Karena ayat ini terus terang dimulai dengan kata-kata kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Jadi kalau kita memang benar-benar beriman, tabayunlah. Sama dengan perintah puasa juga ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi setiap ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu perlu mendapat perhatian dan bisa bersifat perintah dan bisa perintah itu bersifat wajib. Jadi demikian kurang lebih kultum singkat dari saya. Mungkin ada kesalahan dalam menyampaikan, saya mohon maaf karena itu semata-mata datangnya dari saya pribadi sebagai manusia yang tak lepas dari salah dan silap. Kemudian jika hal itu benar, mohon untuk bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita, dan karena kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.